Perkenalkan, nama saya Nelly Nikmah dengan NIM 240210102064. Di sini saya akan menyampaikan opini saya mengenai pelaksanaan kurikulum merdeka yang ada di Indonesia. Sebelumnya, pendidikan itu adalah suatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Hampir setiap hari kita belajar, menerima materi, dan juga mengerjakan tugas. Tapi coba kita renungkan sebentar. Selama ini kita belajar itu benar-benar paham materinya enggak sih? Atau cuma sekedar mengejar nilai? Karena pada kenyataannya, banyak dari kita hanya mengerjakan soal, tapi kesulitan saat harus menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dan disinilah kurikulum merdeka itu mulai mengambil perannya. Kurikulum merdeka itu bukan sekedar perubahan materi, tetapi perubahan cara pandang terhadap pendidikan. Jika sebelumnya pembelajaran itu kan cenderung berpusat kepada guru. Nah, sekarang itu bergeser menjadi berpusat kepada siswanya. Artinya itu siswa tidak lagi hanya menerima informasi, tetapi didorong untuk mencari, memahami, dan juga mengembangkan pengetahuan secara mandiri. Salah satu hal yang paling menonjol dari kurikulum merdeka ini adalah adanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di sini siswa itu tidak hanya belajar teorinya saja, tetapi langsung dihadapkan pada masalah nyata. Misalnya itu isu lingkungan, sosial, atau bahkan budaya lokal. Dan dari situ, mereka mulai berpikir kritis dan bekerja sama atau bahkan menemukan solusinya. Dan ini adalah sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi dalam sistem pembelajaran kita. Selain itu, kurikulum merdeka ini juga memberikan fleksibilitas kepada guru. Guru ini tidak lagi terikat sepenuhnya pada buku teks, tetapi bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswanya. Secara konsep, ini sangat ideal, karena setiap siswa itu mempunyai kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Namun, disinilah letak tantangannya. Perubahan paradigma ini tentu tidak mudah. Banyak guru yang selama bertahun-tahun terbiasa dengan metode ceramah harus beradaptasi lagi menjadi fasilitator pembelajaran. Dan itu bukan sekedar mengganti metode, tetapi juga mengubah mindset. Selain itu, kesiapan infrastruktur ini juga menjadi persoalan. Pembelajaran yang berbasis proyek itu membutuhkan waktu, alat, dan juga dukungan lingkungan. Di sekolah dengan fasilitas yang sangat terbatas, itu bisa menjadi hambatan yang sangat serius. Dari sisi siswa pun juga mempunyai masalah. Karena tidak semua siswa itu mempunyai kesiapan dengan kebebasan belajar. Sebagian siswa itu masih bergantung pada arahan guru dan belum terbiasa mengelola proses belajarnya sendiri. Dan itu mengakibatkan jika tidak didampingi dengan baik, maka pembelajaran justru bisa kehilangan arah. Dan disinilah menurut saya tantangan terbesar dari kurikulum merdeka. Bukan pada konsepnya, tetapi pada implementasinya. Menurut saya, kurikulum merdeka ini sudah sangat bagus dan juga sangat kuat, tetapi tanpa dukungan yang merata, pelatihan yang berkelanjutan, dan pendampingan yang serius, hasilnya tidak akan maksimal. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan? Pertama, guru itu perlu mendapatkan pelatihan yang tidak hanya bersifat pada teori, tetapi juga pada praktik nyata di dalam kelas. Dan yang kedua, sekolah itu perlu membangun budaya belajar yang kolaboratif, bukan hanya antara guru dengan siswa, tetapi juga antar guru dengan guru. Dan yang ketiga, pemerintah itu harus memastikan bahwa akses terhadap fasilitas dan sumber belajar itu merata. Dan yang tidak kalah penting yaitu siswa perlu dibimbing untuk menjadi pembelajar yang mandiri secara bertahap. Jadi menurut saya, kurikulum merdeka ini adalah langkah yang tepat untuk membawa pendidikan ke arah yang lebih baik. Namun, keberhasilannya itu sangat bergantung pada kesiapan semua pihak dalam menjalankannya. Karena pada akhirnya, kurikulum merdeka ini bukan hanya tentang kurikulum, tetapi tentang bagaimana kita memandang belajar. Bukan lagi soal siapa yang paling pintar menghafal, melainkan siapa yang paling mampu memahami dan juga berpikir. Dan sekarang, pertanyaannya itu bukan lagi apa itu kurikulum merdeka, tetapi apakah kita siap untuk menjalankannya? Baik, itu saja opini pelaksanaan kurikulum merdeka saat ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.